Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Cancer, ini adalah general reading untuk kalian Cancer Sun Moon Rising ya. Ingat, karena general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Cancer di luar sana. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Energi general reading juga bisa vice versa. Aku sarankan kalian membaca description box karena di situ keterangannya sudah lengkap ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaan untuk Cancer Sun Moon Rising. Kira-kira apa sih yang akan datang untuk kalian ya? Apa yang akan hadir di hidup kalian? Apa yang akan datang menghampiri kalian gitu ya? Kalau aku lihat di sini, yang dealing di sini selain Cancer Sun Moon Rising tentu saja ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo. Aquarius tadi aku sudah sebutkan juga, di sini ada Aquarius juga. Ada Taurus, ada Capricorn, ada Aries ya. Kemudian ada Sagittarius. Ada Virgo juga sih di sini. Leo tadi udah aku sebutkan, Aries juga lumayan kuat gitu. Ya, itu kira-kira yang dealing di sini ya, Cancer Sun Moon Rising. Oke. Cancer, aku juga sudah ambil dari The Dusty Pink Oracle cards buatan aku. Kita akan buka. Di sini ada Voice and Intuition ya. Oke, kita buka semuanya aja dulu. Ya, kalau aku lihat di sini ya Cancer, sebenarnya yang akan datang di hidup kalian itu adalah ini masih orang lama sih ya. Jadi ini bisa kalian sebut soulmate kalian juga ya. Karena kalau aku lihat di sini, orang ini itu kayak agak sulit lepas dari kalian gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini akan ada sesuatu yang baru ya. Perubahan situasi di hidup kalian ya, dan ini berkaitan dengan hubungan kalian bersama seseorang gitu kalau aku lihat di sini ya. Ada orang yang ingin memberikan komitmen sama kalian. Di kartu Hierophant sama Ace of Pentacles, orang ini ingin memberikan komitmen untuk jangka panjang. Ini sebuah keseriusan sih. Ini bisa apapun ya, tidak harus soal romance gitu ya. Ini bisa soal partner kerja, pertemanan, dan lain sebagainya. Bisa platonik gitu lah ya. Tetapi kalau aku lihat di sini, ini memang terlihatnya keseriusan sih ya. Ya, keseriusan bisa apapun gitu. Kayak gitu. Kalau dilihat dari sini, aku melihat sih sebenarnya orang ini tuh punya rasa sayang dan ada desire juga sama kalian gitu. Ada passion sama kalian. Jadi masih terobsesi untuk bersama kalian. Memang dominannya sih romance, cuman kalau soal komitmen ini, partnership ini tidak harus soal romance ya. Bisa apapun gitu. Tapi dominannya orang yang ingin memberikan ini adalah orang yang masih terobsesi sama kalian. Orang yang punya perasaan khusus sama kalian ya. Punya romantic feeling sama kalian, oke? Di kartu The Fool sama Two of Wands, aku melihat kayak kalian juga ingin membuka kesempatan untuk orang ini. Dan aku melihat ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup lah ya. Di hidup kalian tentunya ya. Ada perubahan situasi dalam hidup kalian, maksudnya seperti itu. Aduh, sorry ya. Oke. Di kartu Seven of Pentacles sama Wheel of Fortune di situ, kayaknya sih memang sebenarnya kalau aku lihat di sini, aku bacakan pesannya dari Voice and Intuition ya. Pertimbangkan suara hati dan intuisi, lawan ketakutan diri. Saatnya menyatakan sudut pandang dengan aksi dan kata-kata. Komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Aku melihat di sini sebenarnya kalian itu punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu ya. Kayak gitu ya. Tetapi apakah kalian berani mengambil opportunity itu atau kesempatan itu? Karena sepertinya untuk mengambil kesempatan itu kalian harus berani mengambil resiko juga gitu. Jadi di sini memang membutuhkan keberanian kalian. Tetapi aku melihat
sebenarnya kalian punya kesempatan. Sebenarnya bisa dibilang kesempatan itu adalah keberuntungan. Kesempatan itu adalah keberuntungan untuk kalian. Tetapi kalian berani tidak mengambil resiko untuk memanfaatkan opportunity yang datang sama kalian. Ya, intinya sih gini, kalau itu berlawanan dengan suara hati kalian, maka nggak usah lakukan. Pertimbangkan intuisi dan suara hati gitu aja ya. Nah, di kartu The Fool sama Two of Wands ini, aku melihat orang ini itu masih, ya ini berkaitan sama seseorang juga sih. Situasi kalian sama seseorang. Orang ini tuh masih berusaha untuk mendapatkan kalian. Seperti yang aku bilang, orang ini punya obsesi sama kalian gitu ya. Desire-nya besar sama kalian. Kayak gitu ya. Tetapi mereka punya keseriusan juga sama kalian, bukan sekedar desire atau passion aja. Keseriusan ada di situ. Apalagi di sini ada Hierophant sama Ace of Pentacles. Ya, baik atau buruk kalian pertimbangkan sendiri dengan intuisi kalian. Tetapi kalau serius, iya serius. Cuman kalau baik dan buruk itu kan kadang tidak sesederhana orang itu serius sama kita gitu ya. Orang bisa aja serius sama kita gitu, tetapi belum tentu kita saat punya hubungan sama orang itu baik gitu loh. Baik itu maksudnya baik untuk kita, baik untuk dia, belum tentu juga gitu. Kalau hubungan itu banyak konfliknya, terlalu banyak gitu loh ya, itu hanya akan saling menyakiti. Nah, maksudnya seperti itu, jadi belum tentu juga baik. Untuk kalian, untuk mereka belum tentu. Jadi pertimbangkan lagi, kalian yang lebih tahu situasi kalian. Pertimbangkan suara hati dan intuisi ya. Tapi kalau aku lihat, ya orang ini punya keseriusan. Cuman untuk membangun sesuatu itu memang tidak hanya butuh keseriusan dan dan cinta gitulah ya. Tidak hanya itu sih sebenarnya, tergantung gitu ya. Kalau untuk membangun pekerjaan gitu, keseriusan dan cinta ya mungkin ya itu sebenarnya modal besar gitu. Tapi kalau dalam hubungan, keseriusan dan cinta terkadang mungkin tidak sesederhana itu sih. Memang keseriusan dan cinta itu kayaknya modal besar gitu ya. Kalau kalian mau buka usaha untuk, ya terserah lah, buka usaha atau membangun bisnis, empire atau apapun, cinta dan cinta dan keseriusan itu terdengar sangat menjanjikan gitu ya untuk membangun sesuatu gitu. Tetapi jalannya itu terkadang tidak sesederhana itu sih memang. Banyak sih contoh di luar sana ya. Kalian bisa observasi sendiri, kalian bisa amati sendiri. Orang tersebut, mereka gitu ya, pasangan tersebut, pasangan dalam hal apapun, terutama dalam romance lah ya, mereka sama-sama mencintai, sama-sama punya keseriusan, tapi jalan mereka itu tidak semudah itu, hanya modal cinta dan serius untuk bersama gitu. Karena saat mereka bersama ya namanya manusia gitu ya kan, dua orang yang berbeda, isi kepalanya itu pasti beda, sudut pandangnya bisa beda, ya kan? Masing-masing punya ego, kayak gitu. Jadi complicated sebenarnya. Nah itu dia yang aku maksud, bahwa sebenarnya kalau aku lihat sih untuk membangun hubungan, untuk punya hubungan itu memang lebih baik dilihat challenge hubungannya itu sejauh mana gitu ya. Kalau challenge-nya itu internal itu maksudnya karakter mereka yang udah terlalu saling bertubrukan gitu, itu memang berat ya kalau kayak gitu. Kalau mereka karakternya cenderung banyak kompaknya gitu ya, cenderung kompak gitu misalkan, itu apapun tantangan di luar itu cenderung bisa dihadapi bersama gitu. Tapi kalau konflik di antara mereka aja udah besar, ya gimana ya, bagaimana mereka mau menghadapi tantangan di luar kalau di dalamnya aja mereka harus menyelesaikan banyak konflik gitu ya, kayak gitu, yang mungkin susah beresnya gitu misalkan. Tapi untuk situasi ini kalian yang lebih tahu lah ya situasi kalian, karena ini general reading gitu. Tapi ini pertimbangan suara hati dan intuisi pokoknya ya. Serius ya orang ini gitu.
masih terobsesi sama kalian dan sulit lepas orang ini sama kalian ya. Mungkin saja kalian memang punya soul connection itu gitu ya. Soul connection di antara kalian kan itu tidak bisa dibohongi, mungkin itu yang membuat rasa itu cukup kuat gitu dan selalu merasa terpanggil dan mengikat gitu, bisa jadi. Tapi kalian kayaknya tergoda nih untuk membuka kesempatan sama orang ini gitu ya. Seperti itu. Mereka punya obsesi untuk bisa meraih kalian ya di kartu ini, kalau aku lihat di kartu sukses ini. Oke, tetapi nah ini loh yang aku lihat dan aku maksud tadi gitu. Yang tadi aku lihat, kemudian yang aku sudah sampaikan, yang aku maksud itu ini. Ada kartu ini ternyata, ada history gitu ya. Intinya gini. Nah, apalagi di bawahnya ada trust. Intinya adalah, aku bacakan ya pesannya. Ada pelajaran di setiap ceritanya, pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Nah, itu dia. Kayak ada urusan sama orang ini yang mungkin kalau harus kalian selesaikan gitu ya. Tapi terserah lah ya, maksudnya pilihan kalian mau menyikapi ini bagaimana, itu terserah kalian. Cuman, kalau kalian mau membuka kesempatan sama orang ini, kalian mau memberikan kesempatan pada orang ini, perhatikan gitu. Kalian harus tahu peta permasalahan atau situasi hubungan kalian sebelumnya. Polanya itu bagaimana? Apa yang membuat sulit sebelumnya gitu ya. Karena aku melihat di sini ada trust issue juga loh. Ya, ada yang kepercayaannya seperti dirusak gitu ya. Tapi intinya ada trust issue, ada masalah kepercayaan gitu di masa lalu gitu. Ya namanya kepercayaan ini kalau mau dibangun lagi itu emang sulit gitu ya. Di sini memang terlihatnya kayak tergoda ingin membuka kembali ya pintu itu gitu. Tapi balik lagi, ada keraguan-raguan karena ada trust issue, ada masalah kepercayaan di masa lalu, di situasi sebelumnya ya, yang buat kalian akhirnya tidak bisa bersama juga. Salah satunya sepertinya ini gitu ya. Jadi kalau mau memberikan kesempatan, ya ragu-ragu gitu ya, bisa nggak ya dipercaya, bisa nggak ya orang ini orang ini tuh memperbaiki itu gitu ya. Maksudnya ada pertanyaan itu ya, bisakah kalian itu bersama gitu. Mungkin intinya ada pertanyaan itu sih kalau aku lihat di sini. Pertanyaan seputar itu. Apakah mungkin gitu kalian kalau bersama akan baik-baik saja dan tidak seperti yang kemarin? Ada pertanyaan seperti itu ya intinya. Oke, nah di kartu history ini sebenarnya kalaupun kalian memutuskan membuka pintu untuk orang ini ya, membuka kesempatan untuk orang ini, pahami situasi kalian sebelumnya. Kalian harus punya jawaban untuk masalah kalian sebelumnya. Jadi bagaimana kalian melihat permasalahan itu dan bagaimana kalian menemukan problem solving itu atau solusi itu. Kalau kalian belum menemukan jawaban itu, hati-hati karena itu kayak kalian mengulang pola yang sama aja gitu. Jadi kayak kalian itu berputar-putar di kayak di siklus karmik gitu. Kayak berputar-putar di situ. Tapi mungkin saja ini bukan sekedar karmik gitu. Mungkin ini juga soulmate kalian, tetapi ada urusan yang harus dibereskan di situ ya. Ada unfinished business lah bahasanya kayak gitu. Urusan yang kalau tidak kalian selesaikan gitu ya dalam menyikapi itu, kalian lalu kembali lagi gitu ya, itu kayak akhirnya berputar-putar aja di situ gitu. Kalau kalian tidak menemukan kunci jawaban untuk situasi kalian kayak berputar di siklus karmik gitu. Mungkin kayak terjebak di kayak di lingkaran setan gitu. Jadi kayak nggak enak aja gitu. Tapi kalau sudah tahu jawabannya dan kuncinya, harusnya siklus itu bisa diputus. Maksudnya kayak gitu ya. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Oke, dari bottom of the deck kalau aku lihat juga sebenarnya kalian kemungkinan akan dihadapkan pada dua pilihan, pada dua orang gitu. Di sini ada kesedihan. Tetapi di sini juga
ada kembalinya masa lalu gitu. Jadi saat masa lalu itu kembali, ini dua yang aku lihat ya. Pertama, masa lalu itu bisa jadi obat kesedihan kalian. Kedua, masa lalu itu datang bersama dengan adanya kesedihan juga di hidup kalian gitu. Tetapi masa lalu ini bisa membantu kalian juga sebenarnya. Jadi tergantung situasi kalian ya. Yang penting pertimbangkan suara hati dan intuisi. Maksudnya kalian yang lebih tahu. Intinya sih aku melihat memang kayaknya ada kesedihan. Mungkin aja masa lalu ini bisa membantu kalian melalui kesedihan itu. Atau kesedihan dan masa lalu ini datangnya bersamaan, itu bisa jadi. Kayak gitu ya. Aku ambil, sorry kan tadi aku sudah buka dari Life as You Know It Oracle ya. Ini kenapa aku kocok lagi kartunya. Oke. Pesannya di sini, selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. True love is born from understanding ya. Jadi cinta sejati itu lahir dari pengertian gitu. Ya itu mungkin pelajaran antara kalian dengan orang dari masa lalu itu sih. Ya, tantangan untuk saling pengertian. Maksudnya gini, kalian mau bersama atau tidak itu nggak ada masalah. Tetapi sejauh mana kalian bisa saling memahami situasi kalian. Kayak misalkan Misalkan contohnya kalian merasa kalau kita bersama kok kayaknya hanya saling menyakiti ya. Ya udah deh, aku berharap kamu bahagia di jalanmu, aku juga bahagia di jalanku. Yang penting adalah kita tidak saling menyakiti, kayak gitu misalkan. Itu sebenarnya juga pengertian loh ya. True love itu tidak harus tentang kita akan menikah hidup bersama selamanya kayak gitu. Gak harus. True love di sini itu ya true love ya. Ya true love gitu. True love di sini bisa seperti itu juga. Berharap dia berproses dan bahagia di jalannya, kalian juga bahagia di jalan kalian. Intinya tuh berharap orang yang kita cintai itu juga bahagia sih sebenarnya. Apalah artinya kita bersama tapi hanya saling menyakiti kayak gitu, ya kan? Itu juga nggak baik buat yang kita cintai kayak gitu. Misalkan contoh pengertian, tidak harus soal artinya kita selalu bersama secara fisik gitu, nggak juga gitu ya. Tapi tergantung sudut pandang kalian juga sih. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya misalkan itu kan pengertian dengan cara seperti itu. Pengertian dengan cara yang lain misalkan kalian memutuskan akhirnya bersama dan hubungan kalian itu jelas penuh dengan challenge gitu ya, penuh dengan tantangan terutama dalam hal karakter, sudut pandang, ego, konflik gitu ya. Dan understanding atau pengertian kalian itu yang nantinya akan diuji di situ. Bagaimana selalu berusaha mengerti situasi pasangan atau situasi orang tersebut lah ya. Ya bagaimana kedua pihak itu berusaha saling mengerti gitu. Ya, kayak gitu sih. Jadi itu juga menjaga agar hubungan itu balance. Ya sulit sih memang, apalagi kalau challenge hubungan itu besar ya. Dari karakter itu terlalu banyak yang bertolak belakang gitu, misalnya terlalu banyak yang berbenturan. Jadinya pelajaran understanding dalam hal ini itu sulit. Terserah kalian mau memandang understanding itu kemana, ke bersama atau ke melepaskan, yang penting tidak menyakiti dan sama-sama bahagia gitu di jalan masing-masing gitu ya misalkan. Terserah sih, ini masalah sudut pandang ya. Intinya bagaimana kalian berupaya untuk saling memahami aja, bersama atau tidak ya. Saat bersama pun juga diuji dengan saling memahami itu sih dari karakter kalian kalau aku lihat ya. Oke, itu aja dari Cancer Sun Moon Rising. Jadi apa yang datang di hidup kalian? Yang datang di hidup kalian itu adalah orang lama gitu. Oke? Dan keseriusan dari orang tersebut gitu. Cuman apakah
akhirnya berhasil atau tidak, semua kembali sama kalian. Kadang gini loh, orang itu mungkin kembali mereka itu serius, tetapi ini aku bukan nakut-nakutin, tentu saja enggak, karena ini general reading, jadi jangan sampai kalian salah tangkap gitu ya. Situasi kalian di sana macam-macam. Maksudnya gini, orang itu bisa datang dengan keseriusan, tetapi terkadang balik lagi ke karakter mereka. Mereka juga mungkin punya ego dan lain sebagainya ya. Awalnya serius, tapi ketika kalian bersama ada hal-hal yang memberikan trigger buat mereka jadi impulsif gitu loh ya, sehingga mereka jadi tidak bersikap seperti apa yang sudah mereka niatkan sebelumnya. Serius sih serius, cuman mungkin ada sikap-sikap mereka yang menyakiti. Bukan berarti mereka nggak serius gitu, misalkan contoh. Dan sikap-sikap yang menyakiti itu biasanya keluar saat mereka mendapatkan trigger itu. Trigger itu mungkin mereka dapatkan saat bersama kalian. Sebenarnya bukan sama kalian saja. Intinya setiap orang kalau bersama orang-orang tertentu dengan karakter-karakter tertentu ya, yang berlawanan dengan mereka gitu, itu biasanya suka ada trigger juga lah ya. Tapi intinya tiap orang itu mungkin bisa memberikan trigger yang macam-macam, beda-beda kan, tergantung karakter mereka, tergantung pembawaan mereka. Intinya kayak gitu ya. Kadang seperti itu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya orang lama dan keseriusan dia untuk membantu kalian untuk bersama kalian lagi, mereka masih terobsesi sama kalian gitu. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Cancer.